mana saja berada. Senang berjumpa kembali lagi bersama saya Rika Ticat di Bukan Jalan-Jalan Biasa. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tim kebanggaan kita Persipura Jayapura. Untuk itu sahabat sport, ikuti terus diskusi kita saat ini. Di sebelah kanan saya telah hadir Komandan Jenderal Brigade Merah Hitam DMH Persipura 1963 Abdul Tusnau. Halo Bung. Halo Bung. Kabar? Baik. Ya. Betul. Aduh now, tema kita hari ini berbicara tentang kinerja manajer Persipura Jayapura di mata pecinta atau Persipura mania. Ya, Bung Ardon, berkaitan dengan tim Persipura Jayapura, kita tahu bersama bahwa tim kebanggaan masyarakat Papua ini turun ke Liga Ya. 2 dan manajemen menunjuk Yan Mandenas sebagai manajer baru menggantikan kakak Bento Manubur. Pasca penunjukan terhadap Yan Mandenas sehingga hari ini membangun tim Persipura di mata Abdul seperti apa? Silakan. Baik. Terima kasih lagi kesempatan waktu kami terkait dengan kinerja manajer Persipura Jayapura yang Dinas Mandenas ya, dalam pengamatan pandangan kami sebagai supporter Persipura Jayapura, tentu kembali lagi kita melihat kondisi Persipura pasca degradasi dari Liga 1 pada musim 2021-2022 lalu, di mana situasi itu telah mempengaruhi psikologis dan keberadaan Persipura sendiri, terutama dengan melihat kehadiran Persipura di Papua sendiri. Kita tahu bahwa Persipura ini adalah tim kebanggaan masyarakat Papua yang tampil begitu memukau, meraih banyak prestasi dan mengangkat nama baik Papua di kancah sepak bola ya di Indonesia. Nah, terutama yang hari ini menjadi kebanggaan bagi kita yaitu Persipura meraih 4 bintang Liga 1 Indonesia. Hal ini yang menjadi satu tolak ukur dan menjadi satu acuan membuktikan bahwa bagi kita Persipura itu tetap menjadi satu kekuatan tim sepak bola di Papua ya, tapi di Papua untuk harus tetap tampil eksis di Liga Indonesia, terutama Liga 1. Tetapi dengan melihat kondisi Persipura yang kembali degradasi, kami sebagai supporter sendiri pada saat degradasi itu tentu membawa berbagai bentuk kekecewaan dan juga terutama munculnya sikap pesimistis ya dari kami di situasi yang ada, di mana Persipura jatuh dalam keadaan yang terpuruk dan terjadi gonjang-ganjing, goncangan dan berbagai hal yang begitu mengkhawatirkan di internal manajemen, pemain, ofisial, sehingga kami semua berpikir bahwa situasi ini bisa saja akan mengancam Persipura dan akan bisa membuat Persipura bisa jadi tidak akan tampil lagi eksis di Liga Indonesia, baik di Liga 2 maupun juga Liga 1. Tetapi satu apresiasi yang mana kami patut berikan kepada manajemen PT Persipura Papua, yang mana telah begitu berani mengambil keputusan di tengah-tengah keadaan Persipura yang begitu sulit untuk menunjuk Bung atau Kakanda Yan Mandenas ya sebagai manajer Persipura. Ini satu langkah yang sangat efektif untuk bagaimana bisa menghadirkan seorang figur yang tepat untuk mengelola situasi
situasi konflik yang ada di Persipura maupun dan keterputusan Persipura itu sendiri untuk mengangkat Persipura kembali. Jadi bagi kami penunjukan Bung Yan Perminas Mandenas itu adalah penunjukan yang tepat untuk mengganti Bung Bento Mandubun, mana kita tahu pada musim kemarin membawa Persipura turun ya dari Liga 1 Indonesia ke Liga 2 Indonesia. Dengan kehadiran Bung Yan Perminas Mandenas sendiri, kami sebagai supporter maupun juga komunitas pecinta Persipura maupun publik pecinta sepak bola ya di Papua melihat bahwa langkah-langkah terobosan dan juga berbagai upaya yang mana dilakukan oleh Bung Yan ini satu langkah yang begitu cerdas, profesional, dan juga upaya-upaya komunikasi manuver yang beliau lakukan untuk bagaimana mengangkat Persipura kembali. Sebut saja di mana dengan kehadiran awal beliau mampu untuk membangun komunikasi, meyakinkan beberapa sponsor, dan juga bisa mendatangkan pelatih ya. Pada waktu itu juga kita khawatir apakah Persipura ini bisa mendapatkan pelatih yang profesional seperti apa, dan juga beberapa pemain yang bisa beliau rekrut, beliau kumpulkan, memberikan instruksi kepada pelatih untuk bisa melengkapi komposisi tim, di mana dengan kehadiran pelatih Ricky Nelson sendiri, beliau mampu untuk bisa merekrut dan bisa membentuk komposisi tim Persipura yang mana hari ini kita tahu sudah cukup luar biasa, sampai 30 pemain ya, tidak salah kemarin sudah disampaikan oleh manajer Persipura sendiri Bung Yan Perminas Mandenas bahwa sudah siap dikontrak ya tampil sebagai pemain dalam Persipura di Liga 2 nanti. Kemudian yang berikut, ada beberapa pemain yang didatangkan dari luar sendiri, terutama Bung Sansan Fauzi ya, Sansan Fauzi, kemudian Saiful Indra Cahaya, dan juga goalkeeper ya, Bung Dedi Haryanto dan Andika Wisnu. Dan ada beberapa pemain Persipura yang sempat bermain juga di luar, tapi direkrut kembali untuk memperkuat Persipura di Liga 2 seperti Bung Justinus Pae, Roni Beroperai ya, Roni Beroperai, Patrick Wanggai, serta Irfan Mofu. Nah, mereka sudah kembali, sudah berpadu ya bersama kawan-kawan dan teman-teman pemain Persipura yang masih tetap eksis dan setia untuk mengawal Persipura di Liga 2. Dan yang Luis Kabes, kemudian juga M. Tahir dan beberapa pemain lainnya. Bahkan Ricky Nelson juga merekrut beberapa pemain muda ya dari Papua sendiri, beberapa klub-klub lokal yang mana hari ini juga sudah menambah komposisi tim. Itu luar biasa, itu untuk kelengkapan pemain. Dan yang berikut patut apresiasi positif juga untuk Bung Yan Perminas Mandenas, di mana beliau mampu membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi Papua, terutama Bapak Lukas NMB ya, Gubernur Papua, sehingga beliau bisa memberikan izin untuk Persipura menggunakan home base di Stadion Papua Bangkit, baik juga disertai dengan beberapa fasilitas penunjang ya, seperti penginapan dan juga kantor maupun juga lapangan latihan. Dan yang berikut terkait sponsor ya, sponsor kita tahu Bung YPM dengan komunikasi yang beliau mampu membangun, terutama dengan pihak PT Freeport ya, Freeport Indonesia dan PT Bank Papua yang mana selama ini menjadi sponsor tetap untuk Persipura, sehingga akhirnya PT Freeport Indonesia masih tetap bersedia ya untuk mendukung Persipura di Liga 2 dengan memberikan sponsor dengan Persipura
Persipura senilai 4 miliar, 4 miliar. Dan Bank Papua sendiri juga memberikan 5 miliar. Dan ada sponsor baru juga yang beliau mampu datangkan, yaitu dari PT Pulung Laut Nusantara. Nah, bisa bersedia untuk memberikan bantuan 3 miliar ya kepada Persipura. Tambah juga dengan Space masih tetap sebagai sponsor. Persipura terobosan ini yang mana akhirnya kami melihat bahwa Bung Yan Permenas Mandenas, kehadiran beliau sebagai manajer Persipura dan kinerja-kinerja yang sudah beliau tunjukkan ini merupakan langkah yang membangkitkan sikap pesimistis kami sebagai komunitas pecinta Persipura, supporter Persipura, bahwa Persipura masih tetap ada. Apalagi bagi kami di Brigade Merah Hitam, dengan situasi hari ini dan langkah yang Bung Yetem sendiri sudah lakukan ini, bagi kami itu Persipura tidak akan pernah mati. Persipura dipercaya. Kenapa kami optimis? Karena kinerja yang manajer sudah tunjukkan. Kami yakin Persipura akan tampil maksimal di Liga 2. Itu yang artinya sekali lagi kami sampaikan bahwa manajemen PT Persipura Papua apresiasi positif memang menunjukkan menunjuk Bung Yepen ya sebagai manajer Persipura keputusannya. Beliau mampu tunjukkan kinerja-kinerja yang profesional. Dan hari ini kita semua publik tahu bukti dan kerja nyata dari Bung Yan Permenas Mandenas. Ya, baik, terima kasih sahabat Sport. Kita pahami dan sepakati bersama bahwa penunjukan Yan Mandenas sebagai manajer Persipura yang dilakukan oleh manajemen Persipura Jayapura adalah pemilihan yang tepat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bung Adon tadi. Ya, Bung Adon, kita lanjut lagi. Ya. Semua hal sudah dilakukan oleh manajer Persipura saat ini, baik dari stadionnya, pemainnya, dan juga sponsorship. Ke depan dalam kompetisi Liga 2 nanti tentunya kan harus ada mendapat dukungan. Dukungan dari masyarakat Papua, baik yang mendatang secara langsung ke lapangan atau yang menyaksikan. Kalau mungkin siaran ini nanti lewat di siaran TV mungkin mereka bisa nonton, tapi mungkin ada ajakan dari Brigade Merah Hitam untuk mengingatkan masyarakat Papua bahwa Persipura masih ada. Silakan. Iya. Terkait dengan bagaimana ya mengajak partisipasi aktif, terutama untuk supporter Persipura ya, Persipura Mania, kawan-kawan komunitas pecinta Persipura, dan juga masyarakat umum ya pecinta Persipura. Pada prinsipnya ketika kita bicara sepak bola di Papua, yang akan dibicarakan itu adalah Persipura. Persipura ini bukan sebuah klub sepak bola saja, artinya kalangan profesional ya. Persipura ini bagian daripada sebuah klub yang mana tampil untuk mengangkat spirit dan harapan serta kehormatan dari masyarakat Papua sendiri di bidang olahraga, terutama di sepak bola. Dengan berbagai prestasi yang sudah diraih oleh Persipura, kami tetap optimis ya, dan mengharapkan seluruh komunitas pecinta Persipura, masyarakat Papua, kita harus tetap solid, harus tetap kompak, harus tetap eksis bersama untuk terus mendukung klub tercinta kita, Persipura Jayapura. Artinya bahwa walaupun hari ini Persipura ada di Liga 2, itu bukan berarti sebagai suatu bukti bahwa Persipura sudah mengalami degradasi dan tidak akan kembali lagi pada level positifnya. Persipura tetap akan bangkit, Persipura tetap akan maju, dan itu pun kembali pada dukungan kita semua, seluruh komponen masyarakat Papua pecinta Persipura.
kami tetap mengajak kawan-kawan, mengajak masyarakat, terutama supporter Persipura, pecinta Persipura, masyarakat Papua yang pecinta Persipura, mari kita tetap satu hati, kita dukung terus klub tercinta kita dengan harapan bahwa Persipura sukses di Liga 2. Persipura harus tetap kembali ke Liga 1 karena Liga 2 bukan rumah Persipura. Liga 1 itulah rumah Persipura. Sebab kami masih menjadi raja di istana Liga 1 Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Bung Arun ya. Sahabat sport, di mana saja berada, ingat bahwa kita masih raja. Kita adalah jenderal lapangan hijau. Persipura Jayapura tidak pantas dan tidak layak berada di Liga 2. Untuk itu dukungan Persipura Mania tentu haruslah didukung secara penuh supaya tim kebanggaan kita ini kembali ke Liga 1. Demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Komandan Jenderal Brigade Merah Hitam Persipura Bermasa 63 Adonitus Now. Terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas dukungan, dan terima kasih atas kesediaan para sahabat untuk menyaksikan diskusi kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam diskusi yang akan datang bersama narasumber lainnya. Terima kasih Bung Adon. Terima kasih. Sukses ya.